seolah-olah dia nonton wayang diam gitu, tidak jingkrak-jingkrak, tidak apa, tapi yang dianggap supporter itu adalah yang selalu jingkrak-jingkrak, menyalakan Padahal kalau flare. saya lihat di Persebaya ya, Kan gitu. nggak lihat tuh namanya nonton wayang, semua kalau lagi gol semua jingkrak, mau yang di VIP mau di timur semua jingkrak, nggak ada bedanya. Tanggung jawab ada di Panpel. Karena Panpel punya tanggung jawab keselamatan tim tamu dari hotel ke stadion dan ke hotel, bahkan sampai ke bandara kan gitu kan. Nah, itu yang tadi Bono bilang apakah supporter apa tidak, itu ya kalau menurut manual ya memang itu supporter gitu. Tapi kejadian-kejadian setelah kemarin berdamai tapi sekarang ada lagi dan kait dengan KLB, ya itu patut ada apa kecurigaan seperti itu gitu. Atau kayak di Inggris yang dia modelnya pakai akte supporter kan, dan itu kan terdaftar di pemerintahannya, dan dia akhirnya dia punya anggota semua kan database. Nah, itu kan benar supporternya. Nah, ini yang mungkin PSSI mesti itu dulu ya, bikin programnya dulu, jelasin dulu nih yang mana supporter, mana yang nonton. Dan pengalaman yang ada itu barang-barang yang terlarang itu masuknya bukan di hari H, di malamnya. Betul, ya kan? Jadi sebetulnya bukan hanya dari Panpelnya, tapi dari pihak stadion juga perlu diedukasi. Betul. Dan juga ini Mas, asongan, karena mereka juga berkedok kan? Ya. Mereka bilang ini jualan minuman, tapi tadi bawahnya tuh ada flare tuh biasanya. Ya. Dari The Working Class Symphony, kamu bisa mendapatkan dan menikmati kabar terbaru dari Persis Solo di Cocomeo Channel. So, bangga sambil nyawa, Persis Solo selamanya. Bravo, Cocomeo Channel. Kali ini Cocomeo Channel dalam suasana yang berbeda karena para senior sedang istirahat, dan kali ini saya ditemani oleh Bung Lano. Beliau adalah CEO Persebaya pada era tahun 2010-an. Dan kita mengetahui bahwa Persebaya adalah bukan klub abal-abal dan tentu merupakan klub yang punya sejarah luar biasa di kancah sepak bola nasional. Selamat gini hari, Bung Lano. Oh, selamat gini hari, baru dengar. Selamat gini hari juga. Gini hari juga. Ya. Kalau kita bicara klub, itu pasti tidak bisa dilepaskan para supporternya yang terkenal fanatik dan juga terkenal dengan militansinya. Oh, jelas. Seperti kita ketahui bersama bahwa Persebaya mempunyai supporter yang sangat militan, yaitu bonek dengan bonek. Dan kita melihat situasi saat ini, Bung Nano, bahwa supporter melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar, di mana supporter seharusnya menjadi tuan rumah dalam suatu pertandingan di mana klub menjadi home-nya, menjadi kandangnya, tapi kadang tamu yang bertanding ke stadionnya itu malah diteror atau bahkan dilempari dengan batu. Dan kejadian terakhir adalah ketika Persis Solo melakukan away ke Persita Tangerang. Ya. Dan sebelumnya Arema ke Sleman. Sebelumnya berhari yang lalu juga Arema ke Sleman, juga Slemania ataupun BCS, yang penting supporter Sleman melakukan hal yang sama. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah bisa Bung Nano menggambarkan bagaimana kiprah supporter, terutama bonek, ketika Bung Nano menjadi CEO di Persebaya? Ya, tadi kondisi kalau bonek dengan zaman saya di Persebaya dan berhubungan dengan dua insiden terakhir ini mungkin agak beda ya. Saya melihat yang dua insiden terakhir ini kan terjadi di luar stadion ya. Jadi kita mau dibilang ini supporter Sleman atau supporternya Persita, apa benar mereka supporter Persita? Maksudnya kan Indonesia ini kan supporter ini belum jelas dia punya identitas ya. Kalau di Inggris kan gini ya, di Inggris kan dibilang supporter tuh pasti kan jelas dia sudah punya akte, terus dia punya membership tuh ada nomor-nomornya dan itu terregister di klubnya. Jadi kan kalau ada yang berbuat ulah pasti ketahuan dong. Nah, ini bisa aja ada orang, ini saya
berumpama ya, misalnya dia di luar dari stadion berpakaian seperti supporter, tapi mungkin dia bukan supporter sejati, melemparin busnya tim tamu. Kok ini tuh jadinya menjelang KLB ya? Ada apa nih? Kok kesannya kayaknya mau liga dibikin kayak apa ya? Nggak aman kali ya. Nah, saya punya pikiran lain, bilang apakah ini ada hubungannya sama KLB yang akan datang? Apakah ada yang berusaha mencari keuntungan dari insiden ini gitu loh? Ya cukup menarik sih, karena kalau Bung Lano mengaitkan dengan KLB, karena setelah terjadinya Kanjuruhan kan supporter berdamai semua tuh. Iya, mestinya berdamai bahkan kan? Yang Aremania dengan Bonek pun berdamai. Viking dengan Jackmania pun berdamai. Tapi ketika pertandingan dimulai lagi, tiba-tiba perdamaian itu jadi hilang gitu. Dan itu di luar stadion loh. Nah, di luar stadion lagi lah gitu. Tapi secara dalam manual liga kan bahwa baik itu di dalam maupun di luar, di mana yang disebutkan bahwa ketika ada masyarakat pencinta bola itu dianggapnya supporter dari klub tempat home-nya itu gitu kan. Itu juga menjadi rancu itu sebenarnya. Rancu. Manakah supporter, mana masyarakat, tapi tetap tanggung jawab dari Panpel. Karena Panpel punya tanggung jawab keselamatan tim tamu dari hotel ke stadion dan ke hotel, bahkan sampai ke bandara kan gitu kan. Nah, itu yang tadi Bono bilang apakah supporter apa tidak, itu ya kalau menurut manual ya memang itu supporter gitu. Tapi kejadian-kejadian setelah kemarin berdamai tapi sekarang ada lagi dan kait dengan KLB, ya itu patut ada kecurigaan seperti itu gitu. Sehingga terjadinya adanya fenomena yang lain setelah adanya Kanjuruhan seperti itu gitu loh. Nah, sebetulnya supporter itu menurut Bung Nasir itu aset klub atau malah menjadi kewajiban klub gitu, karena beban bagi klub gitu. Mungkin saat ini kebanyakan pengurus klub melihatnya sebagai beban ya. Mungkin perlu yang ngasih diskon kepada beberapa kelompok supporter, atau juga mungkin mengasih, misalnya kalau lagi away, mengasih makan atau minum lah. Saya juga pernah ngalamin situ ya. Kita bilang beban juga, kita nggak boleh bilang beban ya. Jadi ya tantangan lah ya. Nah, tapi mestinya mereka dianggap sebagai aset kalau kita bikinnya ke ini ya, industri bola ke depannya ya. Karena kan mereka ini sebenarnya kalau mereka di database dengan benar siapa mereka dibikin kartu namanya, boleh klub ya, bukan oleh mereka ya, oleh klub kan bisa jadi jual bahan untuk ke sponsor kan. Kalau kita punya, kita bilang lah customer ya, jadi yang buying tiket tapi regular, berarti kan udah customer sejati lah ya, kan bisa dijual ke sponsor bahwa kita punya pelanggan sekian ribu orang yang pasti akan nonton kita punya game di home. Ini kan bisa jadi expose untuk sponsor mestinya. Dan juga kan kalau kita nyontoh kayak mungkin Boca Juniors atau Barcelona atau mungkin Madrid, kan hampir dana mereka di awal kan dari supporter juga. Dan itu kan namanya supporter bisa berbagai jenis ya. Ada jenis yang yang pejabat kayak Florentino Perez, sampai yang mungkin orang jual kios ya kan. Tapi semuanya kan nyumbang ke Madrid dengan uang keanggotaan itu. Itu juga bisa contoh tuh. Ya sih, dalam struktur income di sepak bola Indonesia, pendapatan dari tiket itu masih paling tinggi. Paling tinggi. Padahal kan seharusnya kan yang tertinggi dari TV Right. Tapi contohnya jadi Sleman aja, di PS Sleman itu pendapatan tertinggi dari penonton. Kedua dari sponsor, dan ketiga baru TV Right. Jadi beberapa hal makanya supporter juga punya bargaining power ketika dia melakukan boykot atau segala macam, itu cukup mengganggu jalannya manajemen dari klub tersebut gitu. Nah, memang kalau secara dari PSSI sendiri, seharusnya kan PSSI punya lembaga yang istilahnya empower supporter apalah gitu loh. Nah, itu juga aktivitas juga tidak terlihat sampai sekarang gitu. Jadi PSSI ataupun liga jangan menyalahkan aja, tapi dia juga harus memberikan. Ya, betul. Gimana bisa terprogram dengan jelas? Sampai sekarang pun PSSI tidak mendefinisikan dengan jelas apa itu supporter. Bedanya apa sama penonton? Ya kan? Itu kan belum, sampai sekarang
Oke, ini penonton, ini supporter. Ya. Di mana bedanya? Ya kan? betul. Menarik nih. Jadi kalau di yang pengalaman saya di sepak bola itu ada yang disebut supporter, ada penonton wayang katanya gitu kan. Iya. Padahal itu sebenarnya penikmat bola sejati gitu. Itu dianggapnya wayang karena seolah-olah dia nonton wayang diam gitu, tidak jingkrak-jingkrak, tidak apa. Tapi yang dianggap supporter itu adalah yang selalu jingkrak-jingkrak, menyalakan flare. Kalau saya lihat Persebaya ya, kan nggak lihat tuh namanya nonton wayang. Semua kalau lagi gol semua jingkrak, mau yang di VIP mau di timur semua jingkrak, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Tapi ada beberapa yang memang penikmat bola, dia hanya menonton bola hanya ketika gol hanya dia bergerak, dan ketika tidak gol dia menonton bola seutuhnya sebagai suatu panggung yang enjoy dinikmati seperti itu. Ada juga seperti itu gitu. Dan nah, mestinya kan kalau kita bilang supporter kan, kalau saya ikut berkaca sama Eropa ya, kan adalah penonton yang militan dan selalu di tribun utara atau selatan. Ya kan, di kurva-kurva lah orang mereka bilang. Nah, dan mereka kan ini kan pasti berbentuk organisasi. Mau itu bentuknya kayak di Itali mungkin model dia nggak berbentuk tapi dia berorganisasi secara ini nggak resmi ya, atau kayak di Inggris yang dia modelnya pakai akte supporter kan, dan itu kan terdaftar di pemerintahannya, dan dia akhirnya dia punya anggota semua kan database. Nah, itu kan benar supporternya. Nah, ini yang mungkin PSSI mesti itu dulu ya, bikin programnya dulu, jelasin dulu nih yang mana supporter, mana yang menonton, dan supporter itu mesti ngapain, untuk dibilang supporter itu mesti ngapain tuh. Ya. Ada salah satu petinggi PSSI juga dia punya pengalaman di klub, itu pernah mengajarkan kepada saya bahwa supporter itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu loh. Disitulah tarik ulurnya gitu. Saya nggak mau nyebut namanya karena sedang diperbincangkan. Tapi dia ada baiknya gitu, bahwa dia bilang gitu, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu dekat nanti kita menjadi tanda kutip katakan menjadi susah bergerak. Kalau terlalu jauh juga toh mereka juga merupakan aset daripada klub seperti itu. Nah, disitulah kepentingan atau kemampuan jam terbang dalam mengelola supporter seperti itu. Nah, sebelum kita tutup perbincangan kita tentang supporter, kira-kira menurut Bung Lano yang pengalaman di Liga Indonesia dan di Persebaya dan juga pernah di lembaga LPI yang sama-sama itu juga mengelola liga, bagaimana seharusnya supporter bersikap dan bagaimana seharusnya dari federasi bersikap terhadap supporter? Ya, dibikin formula lah bahwa dan jika memang terbuka pintunya ya oleh klubnya ya. Oke lah, mereka berbentuk organisasi resmi. Terus kalau misalnya mau beli saham kecil di klubnya, dipersilakan kalau memang dia bisa bikin resmi ya. Nah, seperti itu. Dan juga PSSI juga dan liga utama ya harus bikin aturan yang lebih super detail pada supporter. Jangan cuma bilang bahwa ini beli tiket dulu tribun, terus jangan pasang spanduk di depan tribun timur, terus jangan lempar barang botol terutama ke lapangan. Oke, mereka semua dilarang itu. Tapi berikan mereka juga solusi fasilitasnya kan. Misalnya ketika mau masuk benar-benar di screening steril bahwa mereka tidak akan membawa minuman yang kemasannya botol atau barang-barang seperti flare, dan itu harus dilaksanakan maksimal ya. Bukan cuma sekedar screeningnya misalnya 2 jam sebelum kick off, nggak bisa kayak gitu. Karena mereka kan pasti malam sebelumnya udah titik barang di situ. Nah, itu harus segera steril screening. Yang artinya ya ini mungkin juga teguran kepada panpel sama polisi juga ya, agar benar profesional dalam masa tugasnya kan. Jadi kalau misalnya pertandingan misalnya 3:30, jangan juga jam 12 baru tiba. Kalau bisa jam 10 udah tiba dan udah selesai screening, karena jam 12 mereka udah pada di stadion semua tuh. Tinggal itu masuk kan biasanya gitu. Karena pengalaman yang ada itu barang-barang yang terlarang itu masuknya bukan di hari H, di malamnya. Betul, ya kan? Jadi sebetulnya bukan hanya dari panpelnya, tapi dari pihak stadion juga perlu diedukasi. Gitu. Betul. Dan juga ini, Mas,
asongan. Karena mereka juga berkedok kan. Ya. Mereka bilang ini jualan minuman, tapi di bawahnya tuh ada flare tuh biasanya. Ya. Ya kan? Tapi emang lebih aman ya malamnya itu. Iya, Pertandingan malam sudah. Jadi edukasi bukan supporter pada panpel, tapi juga kepada orang-orang yang punya akses di stadion tersebut. Betul. Iya. Gitu, ya. Nah, itu juga aku mikir kenapa orang-orang stadion ini ada baiknya juga dikelola oleh klub ya. Makanya kita selalu bilang bahwa ada baiknya bahwa klub ini dikelola penuh oleh stadion dikelola penuh oleh klub kan. Jadi bisa diminimalisir segala hal-hal yang tak diinginkan itu. Ya. Sehingga klub punya direction atau punya wewenang terhadap orang-orang stadion kan. Betul. Karena selama ini kan hanya sekedar nyewa dan si orang-orang stadion tidak bertanggung jawab terhadap klub gitu kan. Dan misalnya gini, klub juga nyewa tidak akan ngecek semua ruangan di stadion, paling cuma ngecek di ruangan sisi barat doang, ruangan-ruangan area pertandingan. Tapi tidak mengecek ruangan di sudut-sudut utara, selatan, di timur kan, karena jangan dicek loh mas, ya kan, gitu-gitu. Alangkah baiknya kan bisa dicek kalau satu milik dia sendiri kan, atau dia diberikan hak untuk mengolah itu stadion itu gitu. Itu yang mungkin belum. Nah, tapi memang sudah one of two club sudah melakukan ya, kayak Bali sama sekarang Persib yang baru menang lelang GBLA. Jadi mungkin ya bisa segera terlaksana lah itu pelan-pelan lah. Ya, mudah-mudahan secara perlahan saran-saran yang kita bicarakan bisa didengar dan bisa dipraktekkan di Coco Channel. Untuk pembicaraan supporter tentu masih panjang lagi, tapi paling tidak pada episode kali ini kita membuka di garis-garis luarnya saja. Nanti akan ada episode berikutnya membahas supporter lebih detail dan secara sistematis. Cukup sekian. Adios, Coco Channel.